Setiap hari kita menulis di internet, mengunggah foto, membagikan opini, meninggalkan jejak emosi, pikiran, dan identitas. Tanpa sadar, kita sedang memproduksi aset bernilai tinggi, yaitu data. Tapi pertanyaannya sederhana, siapa pemiliknya hari ini? Apakah benar data itu milik kita? Atau justru menjadi milik platform tempat kita menumpuk kehidupan digital kita? Web3 hadir dengan janji yang terdengar radikal. Internet yang bukan cuma bisa dibaca dan ditulis, tapi juga dimiliki. Read, write, own. Pertanyaannya, ini masa depan internet atau hanya mimpi baru yang terdengar indah? Dulu, internet itu sunyi. Kita datang hanya untuk membaca. Website seperti papan pengumuman digital satu arah. Itulah Web 1. Internet yang bisa dibaca, tapi tidak bisa dibalas. Lalu, Web 2 mengubah segalanya. Kita mulai menulis, mengunggah, berinteraksi. Media sosial, blog, marketplace, platform kerja, internet jadi ramai, hidup, dan sangat personal. Tapi ada harga yang kita bayar. Data kita tidak benar-benar tinggal bersama kita. Ia tinggal di server platform. Reputasi kita, jaringan kita, bahkan identitas digital kita terkunci di dalam ekosistem mereka. Kini muncul gagasan baru, Web3, internet yang bukan cuma bisa dibaca dan ditulis, tapi juga dimiliki. Bukan platform yang memegang kendali penuh, melainkan penggunanya. Kalau Web2 membuat kita merasa punya rumah di internet, Web3 bertanya hal yang lebih mendasar. Siapa sebenarnya pemilik rumah itu? Web3 adalah gagasan tentang internet yang terdesentralisasi, bukan lagi dikendalikan oleh satu perusahaan atau segelintir platform, melainkan oleh jaringan dan komunitas penggunanya. Data tidak dikumpulkan di satu pusat, kekuasaan tidak bertumpu pada satu tangan. Di Web3, kamu tidak diminta untuk percaya pada janji platform. Aturan mainnya dikunci di dalam kode. Jika syarat terpenuhi, sistem berjalan. Jika tidak ada yang bisa mengakali. Inilah yang disebut trustless. Bukan karena kita saling curiga, tapi karena sistemnya tidak memberi ruang untuk dimanipulasi. Bayangkan sebuah transaksi yang biasanya butuh perantara, bank, notaris, atau platform. Di Web3, perantara itu digantikan oleh kontrak digital yang mengeksekusi kesepakatan secara otomatis. Tidak ada istilah titip kepercayaan. Yang ada hanyalah aturan yang berjalan apa adanya. Disinilah janji besar Web3. Bukan sekedar internet yang lebih canggih, melainkan internet yang mengubah siapa yang memegang kendali. Kalau Web3 adalah janji tentang internet yang lebih adil, maka janji itu berdiri di atas 4 pilar utama. Pilar pertama, desentralisasi. Data tidak lagi menumpuk di satu pusat kekuasaan. Ia tersebar di banyak titik, di banyak pemilik. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang bisa mematikan sistem sesuka hati. Semakin tersebar datanya, semakin sulit internet dibungkam. Pilar kedua, trustless. Di dunia lama, kita berinteraksi karena percaya pada perantara.
Di Web3, kepercayaan digantikan oleh kepastian aturan. Smart contract mengeksekusi kesepakatan secara otomatis, bukan karena para pihak baik hati, tapi karena sistem tidak memberi celah untuk ingkar. Pilar ketiga, semantic web. Internet tidak lagi sekedar memajang informasi, tetapi mulai memahami makna di balik data. Mesin bisa membaca konteks, bukan cuma kata-kata. Inilah fondasi web yang lebih cerdas, yang bisa membantu, bukan sekedar menampilkan. Dan pilar keempat, interoperabilitas. Identitas dan aset digital tidak terkurung di satu platform. Kamu bisa berpindah tanpa kehilangan dirimu sendiri. Profil, referensi, bahkan nilai ekonomimu dapat mengalir lintas ekosistem. Empat pilar ini yang membedakan Web3 dari sekedar internet yang lebih baru. Ini bukan soal upgrade fitur, tapi soal perubahan struktur kekuasaan di dunia digital. Setiap perubahan besar di internet selalu lahir dari perubahan di lapisan teknologinya. Web3 tidak berdiri di atas slogan. Ia berdiri di atas mesin yang benar-benar baru. Fondasinya adalah blockchain, sebuah buku besar bersama yang bisa dibaca semua orang, tapi tidak bisa diubah sembarangan. Sekali sebuah catatan masuk, ia terkunci oleh konsensus banyak pihak, transparan, dan sulit dimanipulasi. Di atasnya lahir tokenisasi, sebuah aset baik fisik maupun digital diterjemahkan menjadi token. Kepemilikan bisa dipecah, dipindahkan, diperdagangkan, tanpa harus memindahkan benda aslinya. Dari karya seni sampai hak akses digital, semuanya bisa direpresentasikan sebagai nilai. Lalu ada smart contract dan DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Kontrak yang mengeksekusi dirinya sendiri, tanpa notaris, tanpa admin platform. Kesepakatan berjalan otomatis sesuai aturan di kode. DAO membawa logika ini ke level organisasi. Keputusan diambil bersama, dan sistem mengeksekusi hasilnya tanpa figur bos tunggal. Untuk urusan penyimpanan, Web3 tidak mengandalkan satu gudang data. IPFS atau Interplanetary File System memecah file, menyebarkannya ke banyak node. Konten dicari lewat jejak kriptografisnya, bukan lewat alamat server perusahaan. Dan di atas semuanya ada identitas. Decentralized Identity menggeser kendali identitas digital kembali ke tangan pengguna. Bukan akun yang dimiliki platform, melainkan identitas yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Inilah mesin di balik Web3. Sunyi, teknis, tapi pelan-pelan mengubah cara internet menyimpan nilai. Bukan sekedar menyimpan informasi. Kalau Web3 memang menjanjikan perubahan, apa yang benar-benar kita dapat sebagai pengguna? Yang pertama adalah privasi. Di Web3, akses ke data bukan lagi ditentukan sepihak oleh platform. Kamulah yang memutuskan siapa boleh melihat, siapa boleh menggunakan, dan sejauh apa identitasmu terbuka. Interaksimu bisa terlihat publik, tapi dirimu tidak harus ikut terekspos. Yang kedua adalah partisipasi. Di internet lama, kita sering menjadi produk. Data kita diperdagangkan. Perilaku kita dimonetisasi. Di Web3, pengguna mulai diposisikan sebagai partisipan. Ada insentif untuk berkontribusi. Ada kepemilikan dalam ekosistem yang kita bangun bersama. Bukan sekedar memakai layanan, tapi ikut memiliki arah perkembangannya.
Dan yang ketiga adalah komunikasi yang lebih terbuka. Ketika infrastruktur tidak dikendalikan oleh satu pusat, ruang untuk sensor sepihak menyempit. Batas geografis, politik, dan korporasi tidak lagi sekuat sebelumnya. Bukan berarti tanpa aturan, tetapi aturan itu lahir dari sistem dan komunitas, bukan dari satu pintu kekuasaan. Di titik inilah Web3 mulai terasa relevan, bukan karena teknologinya keren, tapi karena relasi kuasa antara platform dan pengguna pelan-pelan berubah arah. Setiap teknologi baru datang dengan janji besar, tapi masa depan tidak dibangun dari janji. Ia dibangun dari kemampuan menaklukkan keterbatasan. Web3 hari ini masih mahal, skalabilitas belum rapi. Semakin ramai jaringannya, semakin tinggi biaya yang harus dibayar pengguna. Pengalamannya pun belum ramah. Wallet, kunci private, biaya transaksi, semuanya terasa teknis, dingin, dan melelahkan bagi orang awam. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan akses selamanya. Internet yang seharusnya memudahkan kadang terasa seperti lab eksperimen. Dan di luar teknologi ada dunia nyata, regulasi, dan tata kelola. Negara bergerak lebih lambat daripada inovasi. Aturan main belum seragam. Status hukum belum selalu jelas. Sementara sistem terdesentralisasi tetap butuh mekanisme keputusan agar tidak jatuh ke kekacauan baru. Web3 bukan mimpi utopis yang sudah selesai. Ia adalah proyek yang sedang bertumbuh dengan potensi besar dan masalah besar yang belum tuntas. Kalau Web3 memang menawarkan perubahan, sebenarnya ini relevan untuk siapa? Bagi kreator, Web3 menjanjikan kepemilikan yang lebih jujur. Karya tidak lagi sepenuhnya hidup di dalam platform, tapi bisa melekat pada penciptanya. Nilai mengalir lebih langsung ke tangan yang mencipta, bukan berhenti di tengah jalan. Bagi bisnis, termasuk usaha kecil, Web3 menawarkan transparansi. Transaksi tercatat apa adanya. Jejak nilai bisa dilacak. Kepercayaan dibangun bukan dari janji, melainkan dari sistem yang bisa diverifikasi. Dan bagi publik, Web3 membuka kemungkinan identitas dan data yang lebih aman. Bukan identitas yang tercecer di banyak platform, melainkan identitas yang kita kendalikan sendiri. Lebih sedikit kebocoran, lebih banyak kendali atas siapa diri kita di ruang digital. Tapi ini baru pengantar tentang Web3. Use case-nya nyatanya jauh lebih luas. Dan disitulah perdebatan tentang masa depan Web3 menjadi benar-benar menarik. Pada akhirnya, Web3 bukan soal kripto semata. Ini soal pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa yang memegang kendali atas internet? Platform atau penggunanya? Kita sedang menyaksikan upaya menggeser pusat kuasa digital dari segelintir entitas kembali ke jaringan dan komunitas. Tentu belum sepenuhnya sempurna. Masih banyak tantangan. Tapi arah perubahannya sedang diuji di depan mata kita. Dan ironisnya, saat Web3 sendiri masih dalam proses menjadi nyata, sudah muncul istilah visioner untuk fase berikutnya, yaitu Web4. Sebuah bayangan tentang internet yang makin menyatu dengan kecerdasan buatan, makin kontekstual, makin hadir di kehidupan sehari-hari, bukan sekedar tempat kita masuk, tapi ruang yang berjalan bersama kita. Teknologi bergerak cepat. Pertanyaannya bukan lagi sekedar teknologi apa yang akan datang,
melainkan peran apa yang ingin kita ambil di dalamnya, sekedar pengguna atau pemilik arah. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.